Salam sepak bola, teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Selamat bergabung kembali ke konten terbaru dari channel YouTube Triple B. Dan di konten kedua hari ini, saya ingin membahas tentang pertandingan uji coba yang ketiga bagi Timnas Indonesia U20 yang akan dimainkan nanti malam mulai pukul 19.30 waktu Indonesia Barat melawan India yang merupakan pertandingan ketiga dari turnamen Mandiri Under-20 Challenge Series yang merupakan rangkaian uji coba bagi Timnas Indonesia U20 sebelum nanti berjuang di Piala Asia U20 yang akan diselenggarakan di China mulai tanggal 12 Februari. Dan seperti yang kita ketahui teman-teman bahwa Timnas Indonesia U20 berada di grup yang sangat berat yang ada Uzbekistan, Iran, dan juga Yaman. Bahkan di pertandingan babak kualifikasi untuk lolos ke Piala Asia melawan Yaman di tanah air, Indonesia hanya bermain imbang dengan skor 1-1. Di pertandingan yang saya ingat bahwa Yaman juga bisa menciptakan banyak peluang, bahkan hampir saja meraih kemenangan. Dan memang seperti yang sama-sama kita ketahui bahwa dua pertandingan awal bagi Timnas Indonesia U20 di turnamen uji coba ini berakhir dengan kekalahan ya. Yang pertama melawan Jordania dengan skor 0-1 yang saya membuat review dan juga preview ya sebelumnya dari pertandingan tersebut, dan juga kalah dari Syria dengan skor 0-2 yang saya membuat konten preview tetapi saya tidak sempat membuat konten review karena jujur saya sangat sibuk. Bahkan kemarin pun kan saya tidak membuat konten sama sekali, tapi hari ini saya punya waktu dan saya akan membuat konten ini untuk menjelaskan kepada teman-teman bahwa di sebuah laga uji coba, seperti yang berkali-kali ini saya katakan berkali-kali ya, bukan saja tentang Timnas Indonesia U20 tetapi juga sebelumnya tentang Timnas Indonesia Senior, bahwa di sebuah pertandingan uji coba hasil akhir itu bukan merupakan patokan, tapi yang merupakan patokan atau yang merupakan hal yang perlu diperhatikan adalah cara bermain dari sebuah tim. Karena ini bukan turnamen sebenarnya. Turnamen sebenarnya itu nanti Piala Asia U20 dan bukan hak kita juga untuk menghakimi siapapun. Tetapi tentu sebagai supporter kita punya hak untuk mengkritisi, itu pun secara sopan. Ya berkali-kali sudah saya katakan. Jadi saya harapkan teman-teman juga akan hentikan lah ya hate comment sekalian kepada para pemain dan juga tentunya kepada pelatih Indra Safri ya, jangan seperti itu dong. Pemain-pemain muda ini ya masih dalam proses lah. Tapi tentu proses tersebut harus mereka kebut. Karena mereka sebelumnya sudah bermain di Piala AFF U19 dan juga bermain di kualifikasi untuk lolos ke Piala Asia U20. Jadi harus dikebut. Jadi jangan memakai alasan percaya proses gitu. Tapi kalau mau pakai alasan, percaya progres. Artinya yang kita harapkan itu ya progres akan terjadi dan secara berkesinambungan. Karena progresnya kelihatan sebelumnya menjadi juara dari Piala AFF U19, kemudian lolos ke Piala Asia. Jadi uji coba ini jangan dijadikan patokan dan jangan juga dikritik secara berlebihan. Kalau saya kritik itu dari cara bermain, tetapi saya juga tidak berlebihan. Karena saya juga mengatakan Indra Safri ini masih melakukan banyak perubahan ya di lineup ya, mulai dari lineup pertandingan pertama, kedua, kemudian banyak pemain juga yang dia mainkan karena kalau bisa semua pemain diberikan menit bermain sebelum nanti mereka siap tampil lah di Piala Asia U20. Tapi kalau kita kritisi boleh saja, tapi ya jangan berlebihan lah ya, jangan seperti itu. Kita sebagai supporter itu harus mendukung, bukan merusak mental dari para pemain Timnas Indonesia U20. Dan kita tahu Indra Safri ya sudah beberapa kali lah meraih prestasi walaupun bukan bersama Timnas Indonesia Senior, dan di Piala Asia juga kita tahu lah belum bisa perform untuk lolos sampai ke semifinal dan kemudian lolos ke Piala Dunia. Tapi ya saya pikir kita perlu mendukung agar mimpi itu bisa tercapai, yaitu untuk bisa lolos ke Piala Dunia U20 untuk kedua kalinya. Karena saya ingat dulu kan pada tahun 70-an ya pernah lolos, yang pada saat itu satu grup dengan Maradona, kemudian dibantai itu timnas kita, tapi itu kan sudah lama sekali. Kalau nggak salah 1979 atau 1977 tuh, lupa saya. Nah, tapi yang perlu kita lihat itu cara bermainnya seperti apa dan cara performa atau performance dari para pemain secara individu. Nah, ini yang membuat saya khawatir pada saat saya melihat performa dari para pemain secara individu pun tidak sesuai ekspektasi saya. Ekspektasi saya itu adalah ya para pemain bermain rapi saja dan bermain sederhana saja, nggak perlu neko-neko lah istilahnya.
Gak perlu terlalu lama menguasai bola, gak perlu show off dengan menunjukkan skill individu, dapat bola, cari pemain yang free, dan bagi itu bola secara baik. Tapi problemnya saya melihat bagi beberapa pemain pada saat mereka menguasai bola, mereka mau tidak mau perlu agak lama menguasai bola karena rekan yang lain itu belum melakukan pergerakan untuk mencari ruang. Jadi serba salah juga. Nah, ini artinya peran dari pelatih yang diperlukan. Maka itu saya juga bingung strateginya seperti apa yang dipilih oleh Indra Safri. Kalau mau main menyerang, nah kenapa main menyerangnya lebih banyak mengandalkan long ball passing? Kenapa? Kan alangkah baiknya bermain umpan-umpan pendek karena para pemain kita memang punya kecepatan. Umpan pendek, one two touch, ya kan kombinasi passing, cari ruang secara cepat. Mungkin itu bisa lebih bermanfaat. Tapi main long ball passing saya bingung. Kenapa mau mainnya long ball passing padahal pemain-pemain Jordania dan Syria itu postur tubuhnya tuh tinggi-tinggi. Ya gimana caranya bisa menciptakan peluang? Dan saya melihat di pertandingan lawan Syria itu kalah total lah para pemain kita. Dari segala cara kalah. Sulit banget menciptakan peluang yang berbahaya kan. Ya kalau soal modal semangat top, nggak perlu diragukan. Tapi kan sepak bola bukan cuma modal semangat doang. Harus juga berpikir, ya kan bagaimana caranya memainkan strategi dari pelatih. Nah strateginya juga apa? Kalau strateginya long ball, menguras tenaga para pemain juga. Jens Slaven juga main kan di babak kedua lawan Syria, tapi Jens Slaven sendiri bisa lakukan apa? Dia juga perlu mendapatkan bola, tapi pada saat memang mainnya itu banyak berlari dan juga banyak yang juga agak suka saya pakai istilah ini, yaitu muter-muter. Jadi kalau saya lihat ini seperti letter U tuh. Jadi bola dari tengah dikasih ke kanan, kanan balik lagi ke tengah, tengah kasih ke kiri, kiri balik lagi ke tengah, gitu-gitu aja. Nanti tahu-tahu gak dapat jalan keluar, gak dapat solusi, kasih long ball. Lah itu kan cara bermain tempo dulu. Kenapa mainnya seperti itu? Ini yang saya bingung. Jadi saya harapkan Indra Safri juga bisa merapikan permainan dari Timnas Indonesia U20 menjadi lebih baik, lebih rapi. Gak perlu juga bermain indah. Dan sebenarnya kita sudah melihat kesulitan dari para pemain itu di kualifikasi Piala Asia. Itu sudah kelihatan, apalagi lawan Yaman. Kan dua pertandingan lainnya kan itu adalah lawan tim lemah, Timor Leste dan Maladewa. Itu gak bisa dijadikan patokan lah, itu tim lemah kan. Timnas Indonesia U20 kita pesta gol. Tapi lawan Yaman tuh udah kelihatan, di press terus, gak bisa ngapa-ngapain. Nah artinya pressing dari para pemain tim lawan ini yang menyulitkan para pemain kita. Harusnya ada analisis dari tim analisis Timnas Indonesia U20 yang bisa memberikan pemahaman kepada para pemain gimana caranya mereka bisa keluar dari pressing para pemain tim lawan tanpa melakukan kesalahan. Tapi kan yang kita lihat banyak sekali kesalahan yang dilakukan. Bahkan ada pelanggaran-pelanggaran banyak yang dilakukan secara sengaja. Dan pada saat para pemain Syria memberikan umpan, nggak ada upaya untuk memblok umpan-umpan tersebut. Nah sekarang pertandingan terakhir lawan India, kalau feeling saya seharusnya menang. Tapi kan seperti yang saya katakan tadi, uji coba ini bukan soal menang atau kalah, nggak, hasil akhir ini jangan dilihat patokan. Tapi lihat cara bermainnya seperti apa. Kalau menang hanya dengan mengirimkan long ball, crossing-crossing tinggi, saya pikir itu nggak elegan juga sih. Tapi yang saya inginkan mainnya secara terstruktur. Oke, ini India adalah tim paling lemah, mereka sudah dibantai 2 kali. Tapi India punya plan, punya rencana nih, Federasi Sepak Bola India untuk memajukan timnas mereka. Walaupun di India itu yang lebih populer itu kriket dan hoki, maka itu sepak bolanya tidak begitu maju. Tapi secara individu mereka punya pemain-pemain yang bagus. Dan mereka tuh lagi investasi besar-besaran di infrastruktur untuk merapikan pembinaan pemain usia muda mereka. Walaupun mereka sudah ada kompetisi untuk para pemain muda, tapi mereka akan merapikan. Jadi Federasi Sepak Bola India ini serius untuk membina grassroots mereka. Maka itu mereka juga ingin setiap kali ada turnamen, mereka bisa ikut. Maka itu, atau friendly, maka itu sebelumnya juga Timnas Indonesia U17 kan main tuh. Pertandingan persahabatan lawan Indonesia U17. India lawan Indonesia kan U17 2 kali kan. Sekali Indonesia menang, sekali lagi India menang. Jadi memang mereka akan ikut terus nih. Turnamen-turnamen seperti ini yang level U20 atau U17. Karena mereka mau merapikan grassroots mereka. Nah, saya pikir dengan tim yang lemah kali ini, yang saya harapkan para pemain tidak membuat kesalahan-kesalahan elementer. Kesalahan-kesalahan mendasar yang bisa membuat para pemain terlihat sebagai pemain-pemain yang belum siap untuk bermain di turnamen besar seperti Piala Asia. Dan saya juga sebagai pemerhati, pengamat, atau juga analis, ya, saya juga selalu melihat bagaimana caranya para pemain kita itu bisa bermain dengan tenang. Ini sulit sekali mereka bermain dengan tenang, padahal ini adalah pertandingan uji coba. Kalau di pertandingan uji coba saja nggak bisa bermain dengan ketenangan, gimana caranya nanti mau bermain dengan tenang di Piala Asia U20? Maka itu saya harapkan di pertandingan terakhir ini permainan rapi, kalau bisa menang, it's good, ya, untuk confidence dari para pemain. Tetapi kita juga sebagai supporter, jangan memberikan mereka tekanan yang berlebihan. This is just a friendly match, tapi kalau mau kritik silakan. Silakan, ini negara demokrasi dan
Kita perlu juga mengkritik mereka pada saat mereka melakukan kesalahan-kesalahan yang mendasar. Gak bisa seperti itu. Karena sebagian besar para pemain ini atau semuanya ini sudah pemain pro. Meskipun mereka tidak selalu mendapatkan menit bermain di klub mereka masing-masing. Jadi saya harapkan pertandingan terakhir ini tolong ya, ini pesan saya kepada para pemain juga dan tentunya kepada pelatih Indra Safri, tolong gak perlu memutar-mutar bermain bola, gak perlu putar-putaran, ya kan? Main dengan terstruktur, progressive passing, pergerakan tanpa bola, karena para pemain kita punya energi luar biasa. Punya kecepatan luar biasa. Tinggal bagaimana membuat mereka paham bahwa harus bermain mengandalkan kecerdasan. Dan visi mereka tuh harus jelas. Dan jangan takut mengambil keputusan. Nah, di pertandingan terakhir nih, yang feeling saya Indonesia akan menang, yang saya ingin melihat adalah cara mencetak gol juga yang rapi. Karena Indonesia belum mencetak gol. Dan memang lagi-lagi ini turnamen gak perlu dimenangkan juga. Tapi ayo dong, cara bermainnya rapi. Kalau enggak, ya saya pikir gak salah juga jika sebagian besar atau mayoritas dari kita akan merasa khawatir kalau mainnya seperti ini, gimana caranya di Piala Asia U20 nanti bisa mendapatkan poin. Dan saya harapkan jangan membandingkan tim ini dengan tim U20 yang sebelumnya. Karena tim U20 yang sebelumnya itu beda lagi. Ini generasi yang baru lagi. Dan generasi yang baru ini perlu dibina secara serius. Yang kita tahu sebelumnya mereka juga bermain bagi Timnas Indonesia U17 dan kita harapkan mereka juga nanti bisa siap untuk bermain di Timnas Indonesia Senior. Walaupun kalau saya melihat sekarang, ya hanya ada beberapa pemain sih yang pantas masuk ke Timnas Indonesia Senior nanti, mungkin setelah 2 atau 3 tahun. Ya kan, kontrol bola saja, bolanya selalu first touch-nya nggak bagus. Gimana caranya mau bisa menembus ke Timnas Senior? Jadi saya melihat bahwa dari Piala AFF lalu nih, tahun lalu yang mayoritas para pemain lokal dan sekarang yang mayoritas para pemain lokal ini kelihatan ada sesuatu yang tidak berjalan secara baik di pembinaan pemain usia muda kita, maka itu permainannya seperti ini. Tapi kita harapkan nanti teman-teman di Piala Asia U20 pada saat ada juga tambahan pemain diaspora, timnas kita akan bermain lebih baik. Tapi kita nonton dulu pertandingan nanti malam, yang rencana kick-off-nya pukul 19.30 waktu Indonesia Barat, 19.30 waktu Indonesia Barat. Kenapa saya ngomongnya kecepatan? Karena saya lagi capek banget. Saya siaran di hari tadi Liga Champions ya, Brest lawan Madrid, dan juga saya lagi gak sehat. Tapi saya perlu membuat konten ini untuk membuat teman-teman jangan marah-marahan di sosmed, ya, jangan juga banyak hate comment. Yuk kita mendukung Timnas Indonesia U20 kita agar para pemain juga bisa bermain dengan tenang. Dan kalau kita perlu kritik, lagi-lagi ini untuk ketiga kali saya katakan secara sopan saja, oke? Karena Timnas Indonesia U20 ini juga milik kita semua yang kita perlu support dan kita harapkan mereka akan memberikan permainan terbaik nanti di Piala Asia U20 dan tentunya nanti malam lawan India dengan permainan yang rapi, dengan permainan yang taktis, karena seperti yang selalu saya katakan, hanya taktik lah yang bisa melumpuhkan tim lawan. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.